자꾸 애들 꿈에 나오시는 걸까요? Uhuy! Uhuy! Welcome to film kita. Kita yang review suka kita. Oke, kita baru banget kemarin nonton film Korea nih. Betul. Ya, walaupun Korea Tapi tutup ya. Drakor kan? bukan dong, bukan dong. Drama sih. Sebenarnya kita nonton drakor kan ya kalau di Korea ya. Ada yang pernah nonton film Korea filmnya nggak? Selain yang mau kita bahas nih, beberapa ada ya. Salah satunya ini yang cukup viral, Parasit. Oh, Parasite ya. Parasite. Nah, Saya itu. of the Sun. Oh, ini apa ya? Dan faktanya ternyata film ini yang mau kita bahas itu udah menggeser posisi Parasite. Wow. Itu katanya menjadi film terlaris ya. Film terlaris ya. Oke, kita sebut dulu judulnya apa? Exhuma. Ya, artinya apa Kait? Dia itu dengan definisinya adalah penggalian makam. Jadi kalau in English juga tidak jauh beda ya tadi dengan artinya. Jadi yaudah ini adalah sinopsisnya adalah proses relokasi jenazah keluarga kaya gitu. Tapi dia lebih utamanya karena diganggu oleh roh-roh yang Kalau di luar negeri itu namanya kan Exhuma. Kalau di Indonesia itu kan gali kubur. ya menggali ulang ya, menggali kubur gitu. Yang aneh gitu. Tapi di Korea sih oke gitu jadi. Karena asing begitu gitu ya. Asing. Kalau orang Korea gali kubur. Tapi ada yang mirip-mirip ini yang kita tonton sebelumnya. Apa tuh? Judulnya? Apa namanya? Uma. Exhuma sama Uma. Udah pernah ngeliat ini sebelumnya. Yang topeng itu ya? Film Korea. Yang bagus itu ya. Oh iya. Ada. Tentu saja. Iya. Soalnya kita Kita udah pernah review. Kita sudah pernah review film itu. sini gitu muncul. Iya. Tapi karena memang ini film lumayan jadi pembahasan ya di Instagram, TikTok, lalu banyak banget yang ini lagi booming ya, betul. Jadi akhirnya kita coba tonton dan kita coba langsung review versi film kita. Ya, versi suka-suka kita mau gimana ya. Dengan durasi yang 2 jam 15 menit. Itu lumayan Lama. Sumpah. Tapi kita tidak merasa kayak Ya, lama banget itu. enggak. Biasanya film segitu kan kita ngerasa kayak kapan sih selesai gitu ya. Oh. Justru malah kita ini sempat kaget ya. Dia udah selesai gitu. Di bab 4 Kayak masuk ke chapter 2 gitu kan filmnya. Betul. Karena kita juga pernah nonton Incantation kan. Dia juga ada bab-babnya gitu. iya benar. Juga ada bab-babnya gitu Jadi kan. itu juga ada guys. Iya, pembagiannya jelas. Membedah filmnya gitu, kayak membedah. Kenapa sih keluarga ini diganggu oleh roh jahat? Jadi kayak kita dibawa masuk ke dalamnya adalah tentang sejarah sih lebih banyak ya. Jadi dia ada sejarah, ada budaya, dan juga ada kisah dari yang keluarga kaya, keluarga Parknya ini, yang memang secara keturunannya semuanya ternyata digangguin, bahkan sampai keturunan yang paling kecil yaitu masih anak bayi. Makanya mereka itu memanggil seorang saman atau dukun gitu. Kalau di Korea, saman ya. ya saman, dukun. Nah, yang diperankan oleh Kim Go-eun sama Family Do-yoon. Kalau samannya dua. Gue senang banget karena memang mereka tuh munculin aktor-aktor yang anak muda banget gitu, sama orang-orang yang memang senior gitu. Ya, dan acting mereka nggak kaleng-kaleng sih, memang berkelas banget. Apalagi sebagai pemeran dukunnya juga Kim Go-eun tuh banyak banget dibahas di TikTok lah, di Instagram lah. Keren sih. Iya, semuanya ngebahas jiwai banget ya. Betul. Tapi ya pokoknya mereka berempat tuh punya ibaratnya punya kepribadian masing-masing gitu. Iya, punya partnya masing-masing. Kaliannya apa, semuanya apa. Jadi kayak benar-benar hidup gitu. Kayak film ini
film segala yang 4 orang. Oh ini tapi baru kita bahas ya. Baru banget. Jadi saling melengkapi. Jadi ini juga 4 orang. Dengan portionnya masing-masing perannya mereka, yang satunya tentang hubungan dengan jenazah itu sendiri, ahli feng shui dan Feng Shui dukunnya. tanah ya. Nah, dia mengerti beberapa elemen kan. Itu kayak punya kelebihan yang Iya kan? Dia ngerti beberapa elemen. Iya. Terus alasannya apa nih? Kita harus nonton Exuma. karena ini enggak ya, karena kalau alasan kita nonton film ini karena ini lagi tren di Korea gitu, dan dari Korea itu kan termasuk apa ya, film-film drakor itu kan hampir dari Korea kan. Tapi itu mereka tuh kalau ini udah jadi pembicaraan di sana, ya pasti otomatis ya kita yang penikmat film itu pasti ngerasa ini kayak memang ditonton, karena mereka kan ya emang filmnya banyak gitu. Ketika ada satu pembahasan film yang bagus ya wajib ditonton sih. Iya, dan film Exuma ini ketika masuk di Indonesia itu menjadi urutan pertama yang paling banyak ditonton setelah The Childe kemarin Kim So Hyun. Oh iya, filmnya ya. Jadi di Indonesia tuh dia lebih banyak ditonton daripada yang The Childe sebelumnya juga gitu. Dan termasuk film yang kalau dukunnya Korea gitu. Jadi kayak gitu tuh merasa kayak ini loh dukun di sana tuh kayak gini loh. Sumpah di awal aja tuh kayak serem banget, ritual mereka tuh kayak Kalau dukun Indonesia serem ya. Ini kalau di sana harus Kita Visualnya berbeda gitu loh. Visualnya mereka dengan formal, pakaiannya rapi. mana ada dukun ngejing. Nah, dia tuh benar. mungkin lebih Modern banget. Ayo kita ke ada panggilan nih gitu. Terus modis banget kan. Gue lagi di gym, lagi di pilates gitu, tiba-tiba ada panggilan juga itu keren. Iya, betul. Jadi semuanya kayak terus melibatkan sebuah sejarah juga kan. Nah, itu kerennya dia ngedik banget itu sejarahnya tuh Iya, emang betul. diceritain. ngangkat budaya ya. Nah, Budayanya dia. agamanya juga masuk kan, karena kitabnya pasti selalu dibawa kan dengan kepercayaan Korea udah pasti ya Buddha gitu, dengan ayatnya lah kalau kita gitu. Kenapa di tengah-tengah itu ada Korea Utara, Korea Selatan, ada Nah itu pengen cerita sejarahnya itu. Itu sebenarnya itu yang membuat ini alasan Kita kita nonton. betul, ada konspirasinya. Dan apa kesan kalian setelah nonton film ini? Jujur sebenarnya pas nonton film ini tuh nggak yang takutnya tuh nggak ada jump scare ya, horornya nggak ada jump scare-nya, tapi kita tuh dibuat deg-degan sama apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Karena kayak setiap alurnya itu kita nungguin sampai yang benar-benar klimaks, dimana memang si yang hantunya nih itu bukan cuma nakut-nakutin doang, tapi memang membunuh gitu, membunuh apalagi si samannya kan, si dukunnya ini, si Lee Do Hyun-nya kan, sampai masuk rumah sakit lah ya, kayak mediumnya ya, kayak perantara. Tuh, si Bonggil ini. Bonggil. Yes. Gue juga sama, jadi film ini bukan ngandelin jump scare, jadi mereka emang ngebangun rasa tegang itu perlahan. Mereka ngebangun perlahan sampai kita juga ikut ngerasain semuanya gitu, dan itu berasa banget di kita gitu, dari mulai musiknya gitu, bukan ngandelin jump scare yang kayak nakutin horor gitu, bukan, tapi emang ngebangun ketegangan sama suasananya dibuat biar kita dapet feel horornya. Panik juga kayak, gue harus ngapain nih gitu loh, tapi ternyata ya udah gitu, selesai juga. Kemarin ngerasain nggak sih waktu yang lagi edisi memang mereka mau nyambut pasaknya tuh kayak semua bangku tuh sampai getar gitu. Iya. Nah itu tuh yang pada nonton di IMAX katanya getarnya lebih daripada itu gitu. Pasti ada sensasi sendiri ya. IMAX kan. Iya, jadi dari kualitas penggarapannya juga bagus banget gitu. Makanya Dan bikin kesan lagi tuh mereka tuh totalitas gitu loh. Betul. Mereka bener-bener memerankan kayak bener-bener kayak dukun emang totalitas banget gitu, keren banget gitu. actingnya top banget lah. Top banget gitu. Jadi kita nonton juga kayak ikut ngerasa tegang, ikut ngerasa ketakutan. Betul. Ikut ngerasa deg-degan juga. Wah itu sih kan. Iya. Kalau gue sih kesan gue ini film benar-benar ngandelin cerita ceritanya ini Betul. Lainnya deh. storyline-nya tuh wow. Betul. Bahkan mungkin itu alasan kenapa banyak orang yang suka, karena ya mungkin alasannya jangan dibandingin sama film Indonesia yang job scare banyak ya. Betul. Ini
kalau orang-orang pencinta film tadi jadi kayak ya menikmati film storyline-nya itu gitu. Ya tergantung aja, tapi ya walaupun muncul dikit-dikit gitu ya keren banget sih sebenarnya. Gue seneng banget sama film ini. Ya kan kalau di sini kan lebih ke siluman ya atau hal Jepang disebutnya dia. Nah di situ tadi selain kita membahas tentang Korea itu sendiri, tentang agamanya, tapi juga berhubungan dengan sejarah yang pernah terjadi sama Korea itu berhubungan dengan Jepang ya. Jadi di sini yang didatengin itu adalah yang ditampilin adalah hal Jepang dengan visualnya yang besar, dengan pakaian iya apa sih jenderal ya kan, jenderal Jepang gitu, kaisaran lah. Ya sudah pada masa Joseon. Ya, Joseon ya. Pokoknya pada saat Jepang masih menguasai Korea gitu. Tapi belum Korea itu masih belum kebagi dua. Iya. Karena ada pengkhianatan dari si keluarga si Park-nya ini, maka Korea terbelah menjadi dua. Dan yang paling keren itu adalah gue kira 1,5 jam itu kayak ada 2 film jadikan satu. Iya, makanya Mungkin kayak lanjutan gitu loh. Kayak cuma 2 tuh gue bikin kan. Karena kan ketika ada kalau pernah nonton lu ada satu film kemudian lalu selesai nih gitu. Tiba-tiba kok selesai, gue pikir kok gampang banget, padahal gue masih 2 jam gitu. Rupanya itu baru permulaan ke konflik yang sebenarnya. Dan bener-bener case yang pertama tuh di-cut. Iya, bener-bener selesai gitu. Kan ingat kata-kata ada hubungan lagi sama keluarga Iya benar, yang kata ibunya bilang kan, ya udah terserah gitu, aku akan bayar, terus yang ini terserah kamu mau diapain gitu kan. Ternyata masih ada lagi guys sebelumnya. Iya, ternyata twistnya di situ. Tapi gue kira cuma di Indonesia doang kuburan itu bisa double. Rupanya di sana. Iya, di sana pun bisa dikembangkan gitu ya. Ganda gitu. Itu memang kontroversial. Ya, tapi kalau ini tadi juga baca kelebihan dan apa ya, adegan yang paling ingat ya, boleh. Kalau gue sih adegan yang paling gue kayak deg-degan itu yang si Saman ceweknya, si Kim itu yang kayak pura-pura jadi pelayan. Nah, itu kayak anjir deg-degan banget, terus tiba-tiba si Lumana tuh benar-benar kayak percaya gitu, karena pas lagi dia ngasih kata dia human manusia langsung kayak anjir deg-degan banget. Tapi sebenarnya tuh ada sejarahnya. Jika ditanya lu mau jadi apa? Budak. Lu jadi makan emas ikan atau apa gitu. Itu sejarahnya. Jadi kalau sengaja ikan itu dia sama aja sama yang ngaduk si A. Kalau yang dia lu bisa lihat sejarahnya gitu. Wow. Karena si cewek ini tahu sejarahnya, dia akhirnya milihkan katanya dibunuh. Benar. Gitu. Karena kalau dia mau yang satunya lagi itu dibunuh gitu. Iya, mana lu? Walaupun akhirnya ketahuan juga lu manusia gitu. Kamu belok kan lu milih A atau milih B kan? Itu sejarahnya kan. Itu dibahas beberapa itu juga. Berarti banyak banget ya. Betul. Yang dibahas. Yang lain. Kalau aku adegan yang menurut aku keren dan bikin merinding sih adalah ketika chapter awal yang si hantu dari kakeknya ini itu dipanggil. Dipanggil yang di tempat mayatnya itu, yang kayak si Lee Do-hyunnya itu bersiul gitu buat manggil mereka. Mereka yang ritual bertiga. Oke. Karena itu udah keluar rohnya itu udah. Iya, jadi mereka mau mengalihkan itu. Nah itu menurut aku yang adegan yang merinding sih buat aku. Karena kan di situ juga Kim Go-eunnya itu ucap mantra ya. Oke. Bukan cuma si Lee Do-hyun yang waktu di kuburan makam. Yang ini Kim Go-eunnya yang ngucap mantra. Gimana kagak mantranya? Aduh. Tadi kayaknya tapi kayak banget gitu walaupun Kim suara bagus ya. Walaupun kayak lirik dugong gitu. Juga ternyata. Ini juga ya. Iya itu disebut lirik dugong yang kita cuma kayak tapi mantranya mirip gitu. Kurang denger malah gue sampai ingat ini. Waktu proses penggalian kuburan yang upacara itu supaya kepala gue tuh ya ini sedih gitu ya, berisik banget ya lalu si ceweknya juga ini kayak gue bilang ini gila maksudnya lu kan kalau mau buat upacara kan gak sesimpel ini ya darah
wah ini gokil sih, itu benar-benar Iya, ini soalnya keren. dapet. Gue ngerasa ini benar Audionya juga. Kayaknya Kim orang Banten deh. totalitas banget. Enggak, dan biasa jarang banget ya sih film yang bener nunjukin ini, dan ini emang kayak pengen nunjukin budayanya mereka juga. Ah, makanya dibilang kan budayanya ada. Benar-benar ngejual budaya mereka ya. Nah itu. Dia memang pengen nge-show gitu bahwa sebetulnya itu ada tradisi mereka yang ada kayak gitunya gitu. Tapi akhirnya orang juga, ya gara-gara itu akhirnya mereka yang nonton Korea suruh nonton kan. Akhirnya Betul juga. kembali ingat sama budaya mereka yang ya itu budaya leluhur banget. Tapi itu gue cuma ngerasa itu buat kualitas banget. Nggak serem-serem tapi gue kayak ini apa sih? Tapi wah ke bawah sih gitu. Itu Kalau aku yang mistisnya dapet itu adalah saat yang kan dia ngegali tuh real ada penggali kuburnya 5 orang kan. Nah, salah satunya itu sudah selesai, dia kayak mungkin nyari harta kan, nyari treasure di dalam makam orang kaya gitu mikirnya kan, gue dapat apa gitu. Ternyata pas dia turun ada ular. Nah ular tuh dibunuh sama dia pakai cangkul, terus kayak berubah tuh cuacanya. Gue langsung kayak itu keren banget. itu jenazah baru mau dibawa turun gunung kan, posisinya makamnya di pegunungan kan. Nah itu situasinya yang cerah terang gitu, berubah langsung kayak hujan sederas-derasnya kan, kayak wow itu tuh mistisnya kayak anjir cuma kepala ular loh gitu. Tapi itu ular kepalanya aneh. Kepala manusia. Kepala itu wajah, tapi wajahnya wajah manusia. Iya, tapi bentuknya dari bilang siluman kan, itu sebenarnya semuanya bot. Bukit itu bukit perbatasannya. Iya, Korot ya gitu katanya di situ di film itu. Jadi kayak itu bisa dapat di situ kayak oke, di sana juga percaya akan hal-hal Yang seperti itulah ya. Kalau gua sih sebetulnya adegannya yang lanjutan dari Dina. Gitu, part yang ketika si siapa itu yang bapak tua yang Ahli arkeologinya itu. ya Yang Feng Shui kan nyusulin ke rumahnya kan, apart kan. Terus ada adegan yang buka pintu gedor-gedor, Jendela di jendela telepon, ada dua. Kita tebak-tebakan kan yang mana yang asli kan. Pintu Itu handphone gitu kan. memang selama ini di pintu orang-orang tuh masa kayak Iya, gitu. Tapi pas lagi dia bilang buka jendela, Nah baru kita tahu kan. Itu kayak ketipu semua deh. Iya. Nah, Korea soalnya ada yang suruh nutup semua ruangannya dia, lo nggak boleh kemana-mana. Ada yang kayak gitu soalnya. soalnya pas lagi dia bilang suruh buka jendela tuh kayak kok buka jendela tapi dia tetap nurut. itu. Nah kan kita mikirnya lah kan dia telepon tuh nggak mungkin hantu tapi tetap anjing. Ketika lo ada nyamperin aja. pintu, tapi ruangan yang di jendela dibuka ya sama aja dia bisa masuk kayak serba. Iya benar, ternyata emang katanya di handphone. Wow. Keren sih sumpah. Gitu ya, kita tertipu guys. Mungkin kita kalau tanya ini kekurangannya apa film ini? Sebenarnya ini kan almost bagus banget ya, tapi seandainya ada, itu memang kalau gue sih rasa kalau ini kan sebenarnya banyak ada beberapa adegan yang serem, tapi ya berharap ada satu adegan yang agak menyeramkan gitu. Karena kita berani banget sih karena kita nonton benar-benar melek ya. Ini kan sebelum melek kan bisa kita gitu ya. Ini kayak melek terus gitu, keren gitu. Tapi gue cuma ngerasa seandainya ada sedikit takutan yang membuat berat gitu. Tapi itu cuma pengen tendangnya doang kan. Dapatnya di situ. Itu karena mungkin nilai jual di Korea. Kalau di Indonesia nilai jualnya. Iya, visualnya berbeda. Itu mungkin kekurangan gue di sisi sebenarnya. Karena ada film, ada yang adegan yang ada yang lebih wah gitu. Menakutkan banget. Ya kalau gue juga sebenarnya sama banget sih. Maksudnya ya Kita keluar dari cara dia bikin film emang jujur serius banget gitu ya. Itu filmnya gila sih. Menurut gue semuanya lengkap banget gitu. Terus juga emang cara nakutinnya itu beda gitu. Emang dia menghadirkan ketegangan gitu. Cuma masalahnya dari rasa tegang itu tidak menimbulkan kesan yang mendalam gitu kan. Ketika nonton film horor beda ketika menunjukkan satu karakter tertentu gitu kan. Itu ya paling ya itu. Jadi nggak ada karakter yang menakutkan kan sih? Kalau gue tuh lebih ke ini sih kayak kan dia kan kayak memberikan suatu latar belakang terjadinya kan. Cuman kayak menurut gue terlalu cepat gitu. Terlalu cepat, jadi ada beberapa sebenarnya kan tahu nih kalau dia misalkan dulu siapa gitu. Tapi kayak terlalu cepat ada beberapa bagian, terus juga totalitas udah, cuman
kan kadang Korea itu suka ngasih humor dikit kan, cuman humornya tuh bener-bener itu tegang banget dan tuh kalau ngasih serius ya gitu. Mereka tuh ngasih kesan tuh bener-bener kayak serius. Kalau aku masih dapetnya adalah tentang teori si rubah nyerang harimau di bagian itu, nanti kita kasih penjelasan gitu kan. Nah, itu Kalau aku sih, aku jadi kayak oh iya udah gitu karena dia luka di situ. Jadi kita kayak mengartikan Itu kayaknya nyuruh kita baca deh. harimau mau kalian punggung harimau. Karena gue baca ceritanya itu perbatasan Korea Utara itu kan bentuknya kayak gini ya. Itu tuh kayak ini kayak sebenarnya itu kayak ringnya apa punggungnya harimau. Punggungnya harimau pas titiknya itu yaitu pas waktu pasangnya itu titiknya yang bukannya itu. Oke, mungkin yang nanti dapat tapi kalau enggak kan kayak Iya, karena gue baca itu. Baca pada saat itu berubah di bawah. Iya, jadi titik harimau dengan si rubah. Jadi titik itu tuh ada titik di mana perbatasan Korut dan korsel. Korsel dan korut gitu itu sih. Ya itu ya kalau sebenarnya kalau orang nggak coba nonton 2 kali atau nggak baca pasti nggak akan bingung pasti. Ya, soalnya kan juga dia juga siapa sih itu juga ngomong kan kita bisa melihat dari sini Korea Utara. Kayak kalau benar-benar kasih tahu kalau di sana tuh benar-benar Korea Utara. Oke deh, dan berapa nilai dari film ini? Kalau aku jujur aku lumayan puas sih sama film ini. Jadi menurut aku semuanya itu udah digarap dengan matang, cuma dengan tadi beberapa kekurangan ya. Aku ngasih nilai 8. Oke, kalau aku filmnya full banget dari mulai ketegangannya dapat, terus ternyata banyak isi juga yang bisa kita ambil. Kalau nilainya berarti jadi 9/10. Gue pertama gue merasa bahwa ngeluarin uang buat nonton film ini emang agak hebat gitu. 2 jam setengah itu kita benar-benar disuguhi film dengan berbagai banyak cerita Dan kualitas yang bagus ya. Ya, gue sama ya nilainya 9/10. Kalau gue ngasih nilai 8,5/10 sepertinya ya. Karena baru ketemu sama film drama Korea ya, dan ibaratnya Korea horor yang juga kita tuh jadi bisa belajar dan tahu dapat horornya juga, dapat thrillernya, dapat tegang juga, tahu beberapa budaya mereka juga gitu, ritual mereka yang totalitas banget yang diperanin juga. Jadi coba ya cukup lah 8,5/10. Oke, aku 8/10. Tadi setuju sama Iqbal, kita jadi teredukasi ya tentang Korea dan sejarahnya gitu. Terus ya cuma nggak dapet feel takutnya sih, seremnya belum dapet kan. Cuma emang tegang, itu sih. Dan kita tuh jadi kayak, yuk abis ini begini lah kayak, coba gini. Jadi sekarang ada lagi. Mungkin perlu lokasi lain dari film ini gitu. Apa yang bagus dari film ini, lalu apa kurangnya, atau mungkin ada yang mana mungkin bisa langsung di komen. Betul. Dan film ini juga kan baru tayang juga guys 22 Februari, jadi juga masih fresh banget kalau teman-teman yang nonton. Aku masih ada di bioskop. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. 뭐가 나왔다고 거기서 겁나 험한 게